Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Informatika mempresentasikan dari manajemen listrik bab ke-15 Next. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nanda Variana dari NLP 31, saya Alexander Wilamanda dari NLP 88, Paunia Salsa Beradianti NLP 105. Next. Di bab ke-15 ini kita membahas tentang short term scheduling, yaitu penjadwalan jangka pendek yang digunakan untuk menentukan urutan waktu dan alokasi pekerjaan atau aktivitas pada sumber daya, mesin, tenaga kerja, dan pusat kerja dalam jangka waktu yang pendek agar operasi berjalan efisien, tapi memenuhi kapasitas dan pesanan dapat diselesaikan tepat waktu. Next. Nah, tujuan dan metodenya di sini, tujuan dari short term reguling adalah yang pertama mengalokasikan pekerjaan ke mesin atau pusat kerja. Yang kedua, menentukan urutan pengerjaan yang paling efisien. Yang ketiga, meminimalkan waktu tunggu, keterlambatan, dan biaya. Yang keempat, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya agar target terproduksi tercapai. Terus metode yang kita gunakan dalam short term scheduling ini ada control input output, pekerjaan atau Gantt chart, yang dikata achievement method atau harian method. Terus aturan prioritas seperti FCFS, SPT, EDD, dan LPT. Ada rasio kritis atau critical ratio. Terus ada yang terakhir aturan Johnson atau Johnson Rules. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faunia. Bisa di next. Lalu di sini kami akan jelaskan tentang sampel 4, yaitu bagaimana cara menugaskan ketika pekerjaan supaya total biaya yang dikeluarkan menjadi paling kecil. Kita harus menentukan kombinasi penugasan paling optimal dengan syarat pekerja menggunakan Hungary method. Achievement method atau Hungarian method, yaitu metode optimasi yang digunakan untuk menentukan penugasan terbaik antara pekerja dengan pekerjaannya, sehingga meminimalkan total biaya dan waktu. Metode ini menggunakan algoritma Hungarian method. Tujuannya yaitu yang pertama menentukan penugasan yang paling optimal dan meminimalkan total biaya atau waktu pekerjaan, serta memastikan tiap pekerja yang mengerjakan satu pekerjaan saja. Berdasarkan data, kita akan cari kombinasi penugasan ketika bekerja. Maka penyelesaiannya yang pertama ada reduksi baris, yang kedua ada reduksi kolom, lalu kita harus menutup angka 0 yang menuju pada tabel. Yang keempat, kita harus melakukan revisi matriks, baru bisa menentukan assignment optimalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nanda. Baik, kita akan membahas terkait penyelesaiannya. Yang langkah pertama yaitu reduksi baris. Untuk mengubah tabel biaya hingga memiliki banyak angka 0 tanpa mengubah solusi optimalnya. Mengurangi tiap baris dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Nah, yang pertama kita hitung baris R ke-34 dengan nilai terkecilnya itu 6, maka 11 dikurangi 6 sama dengan 5, dan 14 dikurangi 6 sama dengan 8, dan terakhir 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian baris T50, nilai terkecilnya itu 7, maka 9 dikurangi 7 sama dengan 2, kemudian 12 dikurangi 7 sama dengan 5, dan 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian baris S66, nilai terkecilnya itu 8, maka 8 dikurangi 8 sama dengan 0, kemudian 10 dikurangi 8 sama dengan 2, dan 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Jadi setiap baris jadi punya minimal satu angka 0. Next. Yang kedua yaitu kita melakukan reduksi kolom. Mencari nilai terkecil pada kolom. Nilai terkecil dikurangi seluruh angka pada kolom. Yang pertama kita hitung kolom A, nilai terkecilnya itu 0, maka hasil tetap
karena sudah 0. Kemudian kolom B, karena nilai terkecilnya itu 2, maka 8 dikurangi 2 itu sama dengan 6. Kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Lanjut di kolom C, nilai terkecilnya itu 0, maka hasil tetap karena sudah 0. Tabel matriks setelah reduksi kolom menjadi seperti berikut. Kemudian untuk penyelesaian ketiga, menutup angka 0. Semua angka 0 ditutup menggunakan jumlah garis horizontal dan vertikal sesedikit mungkin. Jika jumlah garis lebih sedikit daripada jumlah baris atau kolom, angka 0 ditutup dengan 2 garis karena matriks ukuran 3 kali 3 perlu revisi matriks. Agar semua angka 0 tertutup dengan 2 garis, kita tarik garis horizontal pada baris S66 dan garis vertikal pada kolom C. Jadi, angka yang tertutup itu di R34 yang C sama dengan 0, kemudian S66A sama dengan 0, S66B sama dengan 0, S66C sama dengan 13,2 sama dengan 5. Kemudian yang terakhir itu T50C sama dengan 0. Dan angka yang tidak tertutup itu yang 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1, di mana angka terkecilnya 2. Sehingga hasil tabel revisi matriksnya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Revano. Nah, langkah yang keempat itu menentukan assignment. Setiap baris dan kolom hanya dipilih satu angka 0. Misal dari R34 itu kita ambil C, dari S66 kita ambil kolom B, dari T50 kita ambil kolom A. Terus kemudian kita hitung biaya minimumnya. Misal dari R34 C itu biaya minimum biayanya 6, yang S66B biayanya 10, terus T50A biayanya 9. Total biaya akhirnya 25. Next. Jadi jika kesimpulan dari metode keempat ini, metode Hungarian mampu menemukan kombinasi penugasan yang paling efisien dengan biaya total minimum pada sampel 4. Metode ini menghasilkan penugasan optimal dengan biaya minimum sebesar 25, sehingga setiap pekerjaan dialokasikan kepada penata huruf yang memberikan biaya penyelesaian paling rendah tanpa ada pekerjaan atau pekerja yang digunakan lebih dari satu kali. Bisa di next dan ketemu teman saya Faunia. Pada example 5, perusahaan ingin menentukan urutan pekerjaan job sequencing yang paling baik dengan menggunakan aturan prioritas. Penjelasan aturan prioritas adalah metode yang digunakan untuk menentukan urutan pengerjaan atau pekerjaan job sequencing ketika terdapat beberapa pekerjaan yang menunggu untuk diproses pada satu mesin atau satu fasilitas kerja. Dengan tujuan, penggunaan aturan prioritas adalah memilih urutan pengerjaan yang paling sesuai agar kinerja operasional menjadi lebih baik. Misalnya mempercepat penyelesaian pekerjaan, mengurangi keterlambatan, atau meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Lalu di sini ada tabel yaitu pekerjaan A sampai E, waktu proses dan due date-nya. Keterangan waktu proses itu lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Lalu due date itu batas penyelesaian atau pengumpulan. Lalu nanti kita akan menghitung completion time, yaitu waktu mulai plus waktu proses. Lalu nanti kita akan menghitung keterlambatan, yaitu waktu selesai dikurangi penyelesaiannya. Langkah pengerjaan untuk mengerjakan example ini, itu kita membandingkan 4 aturan. Yang pertama ada lalu yang kedua ada SPT, yang ketiga ada EBT, yang keempat ada LPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nanda. Nah, untuk langkah penyelesaian yang pertama itu
kita menghitung FCFS yang dimulai dari kedatangan lebih awal dengan urutan A, B, C, D, E, dan pengerjaan pertama waktunya itu 0, pekerjaan berikutnya menunggu waktu selesai. Jadi dari tabel di samping, waktu selesainya itu A sama dengan 0 ditambah 6 menjadi 6, B sama dengan 6 plus 2 sama dengan 8, C itu 8 plus 8 sama dengan 16, D 16 plus 3 sama dengan 19, E itu 19 plus 9 sama dengan 28, jadi total waktunya 77 hari. Dengan keterlambatan A-nya itu 0, karena dia hasilnya negatif 2, kemudian B-nya sama dengan 2, D sama dengan 0 juga, dan D sama dengan 4, lalu E sama dengan 5. Jadi total keterlambatannya 11 hari. Next. Nah, kemudian ini SPT, waktu yang paling sebentar, itu dimulai dari B, D, A, kemudian C, dan E. Pengerjaan pertama itu waktunya 0, dan pengerjaan berikutnya menunggu waktu selesai. Nah, ini waktu selesainya untuk B itu 2, untuk D itu 5, A itu 11, C 19, dan E 28. Jadi total waktunya 65 hari. Nah, untuk keterlambatannya ini A itu sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 3, D sama dengan 1, E sama dengan 5. Jadi total terlambatnya 9 hari. Selanjutnya bisa di next dan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya ada EDD atau Earliest Due Date. Berdasarkan jatuh tempo, urutannya itu B, A, D, C, E. Pekerjaan waktu pertama 0, pekerjaan berikutnya menunggu waktu selesai. Nah, waktu selesainya itu misalnya B, A, D, C, E ya, jadi 0 tambah 2, tambah 2, dan berikutnya. Jadi total waktunya itu tunggu 68 hari. Dan keterlambatannya 2 min 6 sama dengan min 4, 8 min 8, 0, 11 min 11 min 4, dan seterusnya. Jadi total terlambat 6 hari. Jadi next. Nah, yang keempat ada LPT, longest processing time. Berdasarkan jatuh temponya itu urutannya jadi ECADB. Di pekerjaan pertama waktu 0, pekerjaan berikutnya menunggu waktu selesai. Terus selesainya di sini untuk nilai E itu 0 plus 9, jadi totalnya 9. C 9 plus 8 dari 17, dan seterusnya ADB itu 23, 26, 28, jadi totalnya 103 hari. Dengan keterlambatan totalnya 48 hari dengan rincian sebagai berikut. Bisa di next dan dilanjutkan ke penjelasan ilmiah. Lalu yang terakhir, setiap metode itu kita harus mengukur ukuran efektivitasnya. Ya, pada metode FGFS, yaitu rata-rata waktu penyelesaiannya didapat dari total waktu aliran atau waktu proses dibagi jumlah pekerjaan yang menghasilkan 15,4 hari atau bisa dibulatkan jadi 16 hari. Lalu utilisasi FGFS yaitu didapat dari total waktu proses per total waktu aliran dikali 100%. Itu 22 per 77 kali 100 menjadi 36,4%. Lalu rata-rata jumlah pekerjaan yaitu total waktu aliran per total waktu proses. Jadi ini dibalik dari utilisasi menghasilkan 2,75 pekerjaan. Lalu rata-rata keterlambatan itu didapat dari total keterlambatan dibagi jumlah pekerjaan. 11 dibagi 5 sama 2,2 hari. Lalu untuk metode SPT itu rata-rata waktu yang sayangnya didapat dari total waktu aliran dibagi jumlah pekerjaan yaitu 13 hari. Lalu untuk utilisasinya sendiri itu ada 43,1%. Lalu rata-rata jumlah pekerjaannya itu ada 2,32 pekerjaan dengan rata-rata keterlambatannya yaitu sekitar 1,8 hari atau bisa dibulatkan jadi 2 hari.
Lalu untuk metode selanjutnya yaitu metode EDD. Untuk metode EDD kita mendapatkan rata-rata waktu penyelesaiannya itu 13,6 hari atau 14 hari. Lalu untuk utilisasinya sebesar 41,2% dengan rata-rata jumlah pekerjaannya sama dengan 2,45 pekerjaan dan rata-rata keterlambatannya itu sebesar 1,2 hari. Untuk metode LGD itu kita mendapatkan rata-rata waktu penyelesaiannya sekitar 20,6 hari atau 21 hari. Lalu untuk utilisasinya itu sekitar 27,2% dengan rata-rata jumlah pekerjaan 3,68 pekerjaan dan rata-rata keterlambatannya itu selama 9 hari atau 10 hari. Kesimpulan example 5 ini, tidak ada satu aturan pengurutan yang selalu paling baik untuk semua tujuan. Di sini SPT lebih unggul jika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi proses dan mempercepat penyelesaian pekerjaan karena hasil dari SPT itu uh, lebih kecil dibandingkan metode yang lain. Untuk metode EDD lebih tepat digunakan ketika meminimalkan keterlambatan pengiriman merupakan prioritas utama. Pemilihan aturan harus disesuaikan dengan tujuan operasional perusahaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, terima kasih. Ini berarti presentasi dari bab ke-15 dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.